Pada masa kolonial Belanda, wilayah Tasikmalaya yang dulu dikenal sebagai Sukapura mengalami perubahan besar akibat kedatangan VOC pada abad ke-17. Awalnya, bagian dari wilayah Priangan, Tasikmalaya kemudian menjadi wilayah administratif tersendiri. Pada tahun 1832, didirikan Kabupaten Sukapura di Manonjaya, lalu pada tahun 1901 dipindahkan ke lokasi sekarang dan berganti nama menjadi Tasikmalaya. Pemerintahan kolonial Belanda menerapkan sistem birokrasi terstruktur di Priangan dengan residen di puncak wilayah, diikuti bupati di tingkat kabupaten, wedana di kecamatan, asisten wedana di onderdistrik, dan kepala desa sebagai penghubung langsung dengan masyarakat. Kepala desa mengatur pelaksanaan kebijakan koloni seperti tanam paksa dan kerja paksa. Stratifikasi sosial tercipta dengan adanya elit lokal yaitu bupati dan wedana yang menjadi perpanjangan tangan pemerintahan kolonial, sementara rakyat kecil menanggung beban kerja dan pajak. Pada abad ke-20, Tasikmalaya menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan pendidikan di Jawa Barat dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya yang mendukung mobilitas dan distribusi hasil perkebunan. Bagian dari Keresidenan Priangan, Tasikmalaya menjadi wilayah strategis dan kunci dalam kebijakan kolonial, terutama Priang Stresel atau tanaman kopi wajib. Kebijakan tanam paksa dan monopoli hasil bumi menimbulkan tekanan dan perlawanan rakyat. Pesantren berperan sebagai pusat pendidikan agama sekaligus basis perlawanan terhadap kolonialisme, membantu tumbuhnya kesadaran politik dan gerakan nasional. Tasikmalaya berfungsi ganda sebagai pusat produksi atau logistik kolonial, sekaligus ruang lahirnya semangat perlawanan dan kebangsaan. Dalam struktur kehidupan Tasikmalaya pada masa kolonial, terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu Menak sebagai bangsawan atau pejabat, Santana yaitu golongan menengah, serta Somahan yaitu rakyat biasa. Ditambah stratifikasi rasional yaitu Eropa, Timur Asing, serta pribumi. Elit lokal atau Menak direkrut menjadi mitra kolonial melalui organisasi seperti Freemasonry sehingga posisi mereka bergeser menjadi perpanjangan tangan Belanda dan melemahkan solidaritas rakyat. Pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada masa kolonial, pendidikan rakyat pribumi sangat terbatas, sehingga sekolah modern pertama dibuka pada tahun 1871 hanya untuk elit Eropa dan elit pribumi. Pemerintah juga mendirikan sekolah Kristen yang tidak menyasar rakyat kecil. Tokoh lokal seperti Raden Ahmad Atmajaya mendirikan Balai Paulangan Pasundan atau BPP untuk memajukan pendidikan rakyat kecil dengan kurikulum budaya Sunda dan beasiswa. Sekolah yang didirikan oleh BPP yaitu Hollands Inlandse School Pasundan pada tahun 1924, Sekolah Keutamaan Istri Pasundan pada tahun 1924, Mulo Pasundan pada tahun 1928, Quick School Pasundan pada tahun 1933, Handel School pada tahun 1936. Pendidikan rakyat berkembang pesat hingga tahun 1936. Pada masa kolonial Belanda, mayoritas penduduk Tasikmalaya beragama Islam yang menjadi dasar kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sunda. Pesantren berperan penting sebagai pusat pendidikan agama dan basis perlawanan terhadap kolonialisme dengan tokoh seperti Kiai Haji Zainal Mustafa yang dikenal dalam perjuangan sosial dan politik. Dalam bidang budaya, meskipun pengaruh kolonial mulai masuk, masyarakat tetap melestarikan tradisi lokal seperti batik, kerajinan tangan, dan upacara adat. Batik Tasikmalaya menggabungkan motif tradisional dengan teknik luar, sementara upacara seperti hajat bumi dan selamatan desa terus dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur dan pelestarian identitas budaya. Pada masa kolonial Belanda, ekonomi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mengalami perubahan besar akibat kebijakan eksploitatif pemerintah Hindia Belanda. Struktur ekonomi sangat dipengaruhi oleh sistem tanam paksa dan pajak tanah. Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi melalui sistem Priang Stelsel yang diterapkan sejak abad ke-19 di wilayah Priangan. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel adalah kebijakan ekonomi kolonial Belanda yang mulai diterapkan pada tahun 1850 untuk meningkatkan produksi komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Di Priangan, termasuk Tasikmalaya, sistem ini dikenal sebagai Priang Stelsel yang fokus pada budidaya kopi. Petani pribumi diwajibkan menanam tanaman ekspor di bagian lahan mereka dan menyerahkan hasilnya dengan harga yang ditetapkan pemerintah kolonial. Akibatnya,
Lahan untuk tanaman pangan berkurang sehingga produksi makanan lokal menurun, meningkatkan kelangkaan dan risiko gagal panen. Selain itu, sistem ini memicu kerja paksa dan pengawasan ketat melalui aparat lokal sebagai perantara kebijakan kolonial. Pada masa kolonial, pajak tanah menjadi sumber pendapatan utama pemerintahan Belanda di wilayah agraris seperti Tasikmalaya. Pajak ini dibebankan pada petani tanpa memperhatikan kondisi tanah atau hasil panen, sehingga petani harus membayar meskipun panen gagal. Beban pajak ini menambah tekanan ekonomi akibat tanam paksa, membuat banyak petani terjerat utang pada rentenir dan memicu perlawanan terhadap aparat pemungut pajak. Pemungutan pajak dilakukan secara birokratis dengan keterlibatan pejabat lokal seperti camat dan bupati. Sistem ini memperburuk ketimpangan sosial, menguntungkan pemerintahan lokal, dan menekan masyarakat petani. Untuk bertahan hidup, sebagian petani beralih ke usaha kerajinan atau perdagangan kecil. Selama masa kolonial Belanda, kehidupan masyarakat Tasikmalaya berubah drastis, terutama setelah diberlakukannya sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Priangan, termasuk Tasikmalaya, menjadi salah satu penghasil kopi utama untuk Belanda. Sebelum kolonial, masyarakat hidup damai dan bertani untuk kebutuhan sendiri. Tetapi setelah kebijakan tanam paksa, struktur sosial menjadi tidak stabil. Para bupati, menak, dan elit mendapat keuntungan, sementara rakyat biasa harus bekerja keras, bahkan sering mengalami kesulitan dan kelaparan. Meski perekonomian fokus pada ekspor kopi yang laris pasar global, keuntungan lebih banyak dinikmati pihak kolonial dan elit, sedangkan petani mendapat sedikit imbalan. Namun, kolonialisme juga membawa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sarana transportasi yang memperluas pasar dan peluang bisnis. Masyarakat mulai terlibat dalam kegiatan ekonomi baru meski dalam skala kecil. Singkatnya, kolonialisme Belanda di Tasikmalaya membawa dampak ganda. Pertama, rakyat kecil menanggung beban tanam paksa dan ketimpangan sosial ekonomi, tetapi sekaligus membuka koneksi Tasikmalaya dengan sistem ekonomi dunia modern. Kebijakan kolonial Belanda seperti tanam paksa dan politik etis menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang besar di Tasikmalaya. Eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja pribumi lebih menguntungkan pihak Belanda, sehingga kesejahteraan rakyat justru menurun. Meskipun politik etis memberikan perbaikan seperti akses pendidikannya lebih luas, kesenjangan sosial tetap sangat terasa bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada waktu itu.